سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para hadirin dan hadirat, khususnya kepada Bapak Kasat, Bapak Dudung Abdurrahman, hafizahullah yang senantiasa insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Wakasat dan segenap para tamu undangan yang hadir di saat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan memberkahi puasa kita di siang hari yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ingin untuk banyak menyampaikan ilmu maupun manfaat, akan tetapi teringat saat-saat ini adalah saat-saat di mana pintu ampunan Allah, rahmatnya Allah, dikabulkannya permohonan hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbuka lebar. Saat ini adalah saat yang diinginkan oleh nabi-nabi sebelum kita. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Saat ini mengingatkan ketika Nabi Musa yang mampu berbincang-bincang dengan Allah itu berkata, "Ya Allah, ada enggak seorang hamba yang dekat denganmu seperti aku? Haitsu asma'tani kalamak." Karena satu-satunya nabi yang bisa berbincang-bincang di Turi Sina dengan Allah. Maka Nabi Musa merasa enggak ada makhluk manapun, nabi manapun, hamba Allah manapun yang dekat dengan Allah seperti dirinya. Kemudian Allah menjawab sangkaan Nabi Musa, pernyataan Nabi Musa dengan mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, innali ibadan ukhrijuhum akhir zaman." Aku punya sekelompok hamba yang nanti aku keluarkan di akhir zaman. Wahai Musa, ukrimuhum bi syahri Ramadan. Hamba-hambaku itu aku beri kemuliaan dengan satu bulan yang namanya Ramadan. Wahai Musa, inni lamma kallamtuk fa baini wa bainaka sab'una alfa hijab. Kau walaupun bisa bincang-bincang dengan aku, tapi masih ada tabir 70.000 lembar yang menutup antara aku denganmu. Tapi untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman, ketika mereka masuk bulan Ramadan, ketika mulai memutih bibir mereka karena kehausan, ketika mulai menguning wajah mereka karena kelaparan, fama baini wa baina ummati Muhammad hijab. Di saat itu tidak ada satu lembar antara aku dengan umat Muhammad. Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi, ij'alni min ummati Muhammad." Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Enggak nabi enggak apa-apa, yang penting umat Nabi Muhammad. Aku ingin merasakan Ramadan dengan Rasulullah, dengan umat beliau baginda Muhammad. Di saat ini tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Saat inilah yang tepat untuk kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengajarkan dengan doa yang begitu ringkas, tapi doa tersebut adalah doa yang sangat istimewa, yaitu nashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku minta ampun kepada Allah. Aku berharap ridhamu ya Allah dan surgamu. Ridho nomor 1, surga nomor 2. Dan kami berharap diampuni semua kesalahan kami dan dijauhkan kami dari api neraka. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkaulah zat pengampun, kau mencintai hamba yang meminta ampun kepadamu. Maka saat ini kami, di saat yang antara kau dan kami tidak ada hijab, kami memohon maaf, meminta agar kau ampuni segala dosa-dosa kami.
saat ini adalah saat yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah, meminta ampunan Allah, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita akan menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, saat ini pula adalah saat-saat 10 hari terakhir Nabi SAW. Beliau berijtihad, berupaya beribadah lebih daripada 10 hari sebelumnya dan sebelumnya. Karena 10 hari ini lebih ada besar harapan untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Malam yang Allah lipat gandakan 1000 bulan minimal, bisa lebih, bisa 2000, bisa 3000 bulan. Malam yang khususiyah atau spesial Allah berikan untuk kita umat baginda Muhammad SAW. Maka tepat kiranya kalau apabila 10 hari terakhir ini kita hiasi dengan Al-Quran. Terima kasih, saya sebagai rakyat biasa, rakyat jelata, bahagia hati saya ketika tentara atau TNI Angkatan Darat mengadakan musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca indahnya lantunan kalamullah Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan diturunkannya Al-Quran. Saya teringat di satu kitab pernah saya baca, ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini imam yang soleh, muridnya Imam Syafi'i. Beliau itu bukan cuma sekedar seorang alim, tapi wali. Kalau orang sekarang itu banyak alim, cuma kadang ibadahnya kurang, hati bersihnya kurang. Tapi kalau orang dulu tuh Masya Allah sempurna, ya alim, ya soleh, ya wali. Ini Imam Ahmad bin Hanbal ini kalau mimpi ketemu Rasulullah itu sudah langganan, bahkan mimpi ketemu sama Allah. Apa hukumnya mimpi ketemu sama Allah? Kata ulama, boleh selama nggak bisa menggambarkan. Jadi kalau mimpi ketemu Allah itu masih mungkin kalau memang orangnya soleh dan dia tidak bisa menggambarkan apa yang dia lihat. Kalau bisa menggambarkan bohong. Tapi apalagi kalau dia nggak mimpi ngomong ketemu Allah, ya rumah sakit jiwa tempatnya. Pasti nggak waras. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal 99 kali mimpi ketemu Allah. Sampai akhirnya dia ini punya satu PR. Kalau aku dapat kesempatan yang ke-100 berjumpa dengan Allah, aku punya satu pertanyaan yang ingin betul-betul saya tanyakan. Akhirnya dia mimpi di suatu malam, tanya kepada Allah dalam mimpinya, Ya Rabb, bi ayyi syai'in yataqarrabu ilaikal mutaqarribun. Ya Allah, amalan ibadah itu banyak ya Allah. Sedekah juga, sholat sunnah, sholat tarawih, zakat, ataupun ini semua banyak. Tapi amalan apa yang membuat para mutaqarribun, para auliamu itu mencapai kedudukan yang dekat di sisimu ya Rabb? Apa amalan yang paling kau cintai dari semua amalannya para wali-wali Allah? Kemudian Allah menjawab kepada Imam Ahmad bin Hanbal, bitilawati kalami ya Ahmad. Amalan semua baik, tapi yang membuat aku cinta kepada hambaku, kalau hambaku itu suka tilawah, suka membaca kalamku Al-Quran. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal gak sampai segitu. Imam Ahmad bin Hanbal cerdas, tanya lagi kepada Allah, bifahmin ambi ghairi fahmin ya Rabb. Bacanya harus paham apa enggak ya Rabb? Jawaban Allah, bifahmin bi ghairi fahmin. Mau paham gak paham, Quran itu dibaca, aku dekat dengan hambaku itu. Makanya kalau orang sudah dibuat hatinya senang Quran, itu orang pilihan. Tapi kalau sudah hatinya dibuat benci dengan Al-Quran, orang buangan. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat 2 rakaat depan Ka'bah, 30 juz 2 rakaat, 15 juz 1 rakaat. Kemudian beliau ditanya, Imam, mana ada orang sholat 2 rakaat kok sampai sebegitu 30 juz? Ini enggak
istilahnya terlalu berlebihan atau capek. Kata beliau, idza tahural qalbu ma syabi'a min kalamillah. Hati itu kalau bersih gak kenyang baca Quran. Cuma kalau hati kita ada iri, ada sombong, ada semua, ya Allah, kadang baca Quran sama lihat jamnya, lebih banyak lihat jamnya. Udah gak betah baca Quran. Itu karena hatinya kotor. Tapi kalau orang hatinya bersih, Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail itu kalau baca Quran di Ramadan nggak mau waktu siang. Habis maghrib makan baru baca Quran terus, tarawih berhenti, kemudian baca Quran lagi sampai subuh. Siang nggak baca lagi. Ditanya, kenapa kalau siang nggak baca Quran? Saya kalau baca Quran kayak ada madu yang manis di bibir saya. Saya kalau sudah baca Quran puasa nggak terasa. Terus apa puasa gunanya kalau saya nggak haus, nggak lapar gara-gara Al-Quran? Subhanallah. Jadi mereka itu hilang hausnya, hilang laparnya gara-gara Al-Quran. Kalau kita kebalikannya, tambah haus dan lapar gara-gara baca Quran. Karena apa? Hati kita masih belum bersih. Maka itu gak sembarangan juga orang mau ngadakan musabaqah tilawatul Quran. Kalau orang-orang itu punya hati yang kotor, gak Allah, buangannya Allah gak bakal dibuat. Gak bakal Allah pilih, gak bakal Allah mudahkan. Akan tetapi alhamdulillah musabaqah tilawatul Quran yang diadakan oleh TNI Angkatan Darat ini berhasil dan lancar. Ini semua pertama tidak ada lain, pertama pilihan dan kemudahan dari Allah. Gak semua orang bisa. Dan yang kedua, insya Allah kita semua mendapat keberkahan dari bulan Ramadan dan Al-Quran. Ini bulan Ramadan, ayo kita banyakin baca Al-Quran. Kita sekarang ada di 10 hari terakhir ya, tinggalkan koran, baca Quran. Tinggalin dulu WA, handphone dan lain-lain. Jangan sering-sering, bacain, perbanyaklah Al-Quran. 10 hari terakhir Rasulullah lengannya digulung, wa aiqadha ahla, kemudian dibangunin istrinya, istri-istri beliau, anaknya dibangunin. Wasyadda mizarah, kemudian diikat sarungnya, maknanya ngurangin makan. Masya Allah. Jadi kalau 10 hari terakhir ngurangin makan. Kalau saya 10 hari terakhir, Masya Allah, undangan berlebihan. Jadi semestinya 10 hari terakhir ini saatnya kita itu jangan sampai lolos. Hadirin, Ramadan itu akan insya Allah datang lagi. Tapi belum tentu kita yang diberi panjang umur oleh Allah. Tahun kemarin Ramadan, gak sedikit saudara kita yang kemarin Ramadan saat ini sudah enggak. Makanya selalu dalam doa tarawih kita mengatakan apa? Allahumma a'id Ramadan alaina sininan ba'da sinin. Ya Allah, balikin lagi Ramadan, tahun demi tahun, tahun demi tahun. Maksudnya panjangkan umur kami masuk ke bulan yang mulia, bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mari 10 hari terakhir kita gunakan dengan kebaikan. 4 hal yang dikatakan oleh Rasulullah. Pertama, puasa dijaga. Yang kedua, lisan dijaga. Lisan dijaga. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, kalau diajakin riba, tolong dijawab, jangan sekarang, habis lebaran aja. Begitu baby ya. Tapi insya Allah kalau sudah kena tempaannya Ramadan, puasa Ramadan mendidik lisan kita, nggak riba, nggak ngomongin orang. Begitu Syawal, Lebaran diajak ngomong orang, riba itu sudah nggak enak lagi, sudah nggak enak karena sudah nggak terbiasa. Makanya kata ulama, madrasah Ramadan ini madrasah pendidikan. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu, ini Masya Allah kalau bisa 24 jam pakai masker, karena masker itu mengurangi riba. Kalau bapak-bapak pakai maskernya mungkin di mata, karena matanya agak jelalatan. 4 hal yang membatalkan pahala puasa itu sumbernya lisan semua. Bohong, kemudian sumpah palsu, riba, namimah, itu 4. 1 mata. 1 adalah nazar bisyahwah, memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak bisa jaga ini, kita punya puasa cuma lapar dan haus, nggak ada pahalanya. Puasa dijaga, lisan dijaga, Quran dijaga. Makna Quran dijaga, dibaca terus.
Nggak ada waktu senggang dan kosong, Quran dibaca, Quran dibaca. Jangan lepas daripada Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir, mut'imil ji'an. Cari orang yang perutnya kosong. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, luqmatun fi batnil jari' khairun min bina'i alfi jami'. Satu suapan nasi yang masuk ke perut orang lapar itu lebih afdol daripada membangun 1000 masjid jami'. Kita bangga punya masjid besar 1000 kalau perlu. Itu nggak sebanding dengan kita cari orang-orang yang lapar, yang miskin, kita kasih makan. Maka sedekah itu tempatnya 10 hari terakhir ini. Banyakin sodako. Tapi tolong kalau sodako jangan di vlog, jangan dimasukin Instagram, jangan dimasukin YouTube. Hilang pahalanya. La tudbiru sadaqatikum bil manni wal adha. Orang dulu tuh pokoknya ketahuan sodakohnya itu kalau sudah mati. Itu selalu ceritanya para wali, sodakohnya ketahuan itu setelah meninggal. Imam Ja'far Shadiq itu ketika meninggal, waktu mau dimandiin jenazahnya, pundaknya ini hitam. Dan kemudian baru ditanya pada budaknya, ditanya, kenapa tuanmu kok hitam? Karena tiap malam 40 tahun janda-janda dan orang miskin di Madinah ini yang ngasih makan jam 2 malam beliau sendiri yang ngangkat. Nggak ada satupun yang tahu. Maka ketika beliau meninggal, kata para janda dan para orang miskin di sana, malaikat sudah nggak lagi masuk kota Madinah. Kenapa? Nggak ada lagi beras depan rumah. Nggak ada yang tahu. Ini sedekah yang paling sempurna pahalanya itu adalah ketika kita sembunyikan. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Ada satu orang, ya Allah, sudah bejatnya orang, namanya Samiri. Musuhnya Nabi Musa itu di Quran itu. Samiri itu kurang ajar. Nabi Musa ketika beliau itu pergi dari kotanya, nitip kepada Nabi Harun. Harun titip ya, ini orang-orang udah masuk Islam semua ini, sudah nyembah Allah semua. Saya sekarang mau bersendiri sama Allah, nanti saya balik. Dititipin Nabi Harun. Dititipin Nabi Harun, beliau pergi. Ada satu namanya Samiri yang diceritakan dalam Al-Quran. Samiri ini karena tahu mereka ini semua imannya masih lemah, dia buat yang namanya ejil, berhala dari emas, sapi bentuknya. Terus berhalanya dikasih bekas pijakannya buruk, jadi bisa ngomong. Gara-gara yang dia buat, banyak orang murtad. Lihat loh, mereka masih imannya lemah. Melihat ada patung bisa bicara, langsung disembah lagi. Yang dulunya udah masuk Islam, kemudian masuk kembali ke agama mereka, menyembah berhala. Ketika Nabi Musa datang, marah kepada Nabi Harun. Dalam riwayat sampai ditempelin Nabi Harun. Kemudian Nabi Musa marah sama Allah. Ya Rab, Samiri ya Rab, alaika bisamiri, azab Samiri ya Rab. Aku sudah buat mereka beriman kepadamu. Tapi kenapa saat ini justru Samiri yang membuat orang murtad ya Rab? Azab Samiri ya Rab. Apa jawaban Allah? Wahai Musa, khoslah fi Samiri. Ada satu hal di Samiri yang aku nggak senang sama Samiri. Cuma ada satu hal yang membuat aku nggak bisa murka dengan dia. Apa ya Rab? Samiri itu dermawan. Kalau malam suka bantu orang-orang miskin. Bayangin Samiri loh ini. Samiri ini diazab pantes, murtadin orang. Tapi karena dia itu sedekahnya sembunyi, gak ada yang tahu. Tudfi'u ghadabar rabb, kemurkaan Allah itu dipadamkan melalui sedekah yang sembunyi. Sekarang gimana kalau kita muslim, beriman, umatnya Nabi Muhammad, terus kemudian sedekah dan sembunyikan sedekah tersebut. Ya Allah, gak bisa bayangin cintanya Allah kepada kita hambanya. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim dalam perkataan atau qasidahnya beliau mengatakan, kalau aku boleh mengatakan tahaddusan bi nikmah, menyebut nikmat Allah, wa ana lil jahimi mudfiha, saya nggak sombong, insya Allah neraka saya bisa padamkan. Loh, mana mungkin? Pemurkanya Allah aja saya bisa padamkan, apalagi neraka. Dengan apa? Sedekah yang tersembunyi. Sedekah yang sembunyi, jangan sebutin orang kalau sedekah itu. Habis pahalanya, sayang. Sembunyikan, katanya Rasulullah, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin
La ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Diibaratkan tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, saking dekatnya aja nggak ada yang tahu. Pokoknya amal kita itu nggak bakal ada yang nggak. Insya Allah setelah meninggal atau nanti dia berkiamat, itu yang paling penting. Apa sih untungnya sedekah dipuji orang seluruh penduduk dunia, tapi nggak diterima sama Allah? Katanya Syekh Umar Mokhdar, beliau mengatakan, kalau umpama sedekah saya atau istighfar saya satu pasti diterima oleh Allah, saya akan buat pesta 3 hari 3 malam. Untuk apa? Untuk kebahagiaan saya atas diterimanya pasti amalan kita. Maka itu yang terakhir kata Nabi, mut'imil ji'an, ini bulan 10 hari terakhir, sisihkan harta kita, kasih orang-orang miskin ya. Kalau perlu transfer tanpa mengetahui orangnya, tahu-tahu bisa masuk rekening dari siapa, nggak ada yang tahu. Udah, yang Allah yang tahu. Nggak harus diumumkan ke mik. Kalau khutbah Jumat itu kadang-kadang Masya Allah setengah jam pengumumannya. Haji ini sekian, haji ini sekian, nggak ada manfaatnya ya. Apalagi mungkin manfaatnya kalau dekat-dekat pilkada aja manfaatnya itu. Saya pernah diundang di daerah Kendari, Masya Allah ada masjid tapi nggak ada karpetnya. Saya tanyain dari mana karpetnya, kok nggak ada? Iya Beb, kemarin ada calon pemimpin yang bantu karpet, tak taunya nggak jadi. Terus diambil lagi karpetnya hadir. Masya Allah, sangat tidak ikhlas dan sangat tidak sopan santun. Ya. Nah itu seperti itu. Makanya kalau memang cari dunia ya harus diketahui orang, tapi kalau cari akhirat jangan. Memang kadang nggak dipuji, kadang nggak apa-apa. Kita nggak butuh itu. Tapi yang langit tahu, penduduk langit tahu. Sebagaimana diriwayatkan orang yang ahli sedekah tersebut, Allah berfirman memanggil malaikat Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba. Jibril, aku cinta dengan hambaku. Ini suka sedekah dia, gak ada yang tahu, ikhlas untukku. Aku cinta dengan dia. Fa'ahabba Jibril. Kemudian Jibril cinta. Fa'a'lan. Fanada Jibril ahla sama. Kemudian malaikat Jibril itu kumandangkan di langit. Nabi-nabi Rasul itu ada semua, dan para malaikatnya jumlahnya triliunan. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, wahai para rasul, wahai para malaikat, Allah cinta kepada hambanya si fulan ini, cintailah dia. Fa'ahabba ahlus sama, selangit semuanya cinta. Fayudhu' lahul qabul fil ard. Maka orang itu diberikan oleh Allah, dikabulkan doa, diterima oleh segala golongan. Kalau ngomong diterima, nyentuh hati dan lain-lain. Mungkin waktunya sudah maghrib. Semoga yang sedikit ini bisa manfaat. Saya mengapresiasi, berterima kasih. Saya sebagai seorang muslim dan saya sebagai rakyat Republik Indonesia ini berterima kasih kepada Pak Dudung. Sangat betul-betul TNI ini mewangikan kita sebagai seorang muslim. Kalau bertemu dengan mungkin orang-orang luar negeri, nggak minder. Kalau TNI kami juga punya musabaqah tilawatil Quran, berarti menunjukkan bahwa tentara kami mencintai Al-Quran, tentara kami mencintai kalam Allah, tentara kami mencintai penghormatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini manfaat untuk saya pribadi dan yang hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.